Satu, dua, tiga. Bayangkan jika yang setiap hari Anda lihat di lingkungan Anda adalah orang-orang yang gagal soal percintaan karena mereka tidak sesuai dengan standar masyarakat. Sehingga Anda sebelum mencoba sudah takut terlebih dahulu untuk merasakan yang namanya cinta. Karena Anda merasa tidak pantas untuk merasakan hal tersebut karena tidak sesuai dengan standar. Oleh mengapa? Parameter mosi pada berdepan kali ini adalah mosi penilaian, di mana kedua tim akan menimbang secara praktikal dan filosofis. Ada 3 setup yang ingin kami bawakan, yaitu narasi, di mana narasi adalah pandangan atau stigma masyarakat tentang sesuatu, mempengaruhi cara hidup seseorang atau suatu lingkungan bekerja, dan tercipta dari mayoritas kebanyakan. Cinta, di mana cinta adalah romantis, keluarga, pasangan, menikah, dan pacaran atau lain-lain. Suatu hal yang non-fisik yang berhak dimiliki oleh semua orang atau dirasakan, dan menciptakan rasa adiktif dari kebahagiaan. Adapun aktor yaitu manusia. Tendensi untuk merasakan sesuatu tidak bisa, namun mereka tidak bisa memaksakan suatu hal di luar kendali mereka. Namun mereka berhak atas apa yang mereka inginkan atau mereka ingin rasakan. Adapun hipotesis masalah muncul pada status quo, yaitu munculnya stigma masyarakat bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus sesuai dengan pengorbanan. Banyak manusia yang gagal soal cinta karena dirasa tidak memenuhi standar pengorbanan masyarakat sesuai yang saya ceritakan di awal tadi. Adapun kegagalan mekanisme, di mana pada status quo, karena setiap manusia dilahirkan berbeda, maka tidak akan ada manusia yang berhak mendapatkan cinta jika harus memenuhi standar yang tercipta dari stigma atau narasi masyarakat tersebut, jika memang manusia berbeda-beda. Sehingga kami menolak narasi bahwa cinta, seperti romantis, keluarga, dan lain-lain adalah tentang pengorbanan. Kami mendukung mosi tersebut karena kami mendukung mosi tersebut karena bertujuan untuk memenuhi hak manusia untuk merasakan sesuatu dan menjadi tidak pesimis. Adapun mekanisme yang ingin kami bawakan adalah kami akan menghilangkan narasi tersebut yang sudah ada lama di status quo dan sudah membusuk. Karena semakin banyak munculnya orang yang depresi atau trauma, bahkan pesimis sebelum mencoba merasakan cinta yang dimana adalah hak. Kami akan membuat narasi yang kontrafaktual melalui tontonan atau bacaan dan tren, karena hal tersebut adalah yang paling efektif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena manusia adalah sifatnya FOMO atau tidak bisa tertinggal. Manusia tidak akan lagi melihat secara demikian bahwa cinta adalah pengorbanan. Adapun beban pembuktian kami yang ingin kami bawakan adalah mengapa menolak narasi tersebut baik bagi manusia dan mengapa menolak narasi tersebut secara moral terjustifikasi. Disclaimer, mekanisme akan dilakukan secara bertahap karena akan diterapkan seterusnya hingga menjadi permanen dan narasi yang baru melekat pada suatu masyarakat. Ada satu argumen yang ingin kami bawakan, yaitu optimisme dan terjustifikasi. Dewan juri yang terhormat, stigma yang muncul pada mosi atas status quo karena hanya sebagian yang dapat merasakan cinta dengan pengorbanan lebih, atau film-film yang bertujuan menjual cinta sebagai berikut. Manusia yang hidup berkomunal akan merasa FOMO jika tidak melakukan demikian pula, karena objek cinta atau mereka yang mendapatkan pengorbanan tersebut seperti keluarganya atau pasangannya yang berharap sama dengan narasi-narasi tersebut. Padahal mari kita reality check ulang, tidak semua manusia kecukupan untuk memenuhi standar tersebut. Mereka yang sudah bekerja keras akan gagal karena tidak bisa mencapai level tertentu dalam masyarakat, sehingga mereka depresi hingga nihilisme. Mereka yang lain melihat yang gagal tersebut akan merasa pesimisme hingga mereka membatasi diri untuk mencoba dan hidup menjadi tanpa cinta. Sehingga kasus kami penting karena dapat memenuhi interest awal atau hak manusia, tendensi manusia untuk sekedar merasakan cinta dengan bebas. Memang skenario terburuknya tidak akan ada hasil nyata sesuai dari awal yang diharapkan, tetapi origin analisisnya kami lebih menyelamatkan hidup banyak orang. Pun jika lawan mengatakan maka industri film tidak akan laris lagi dong. Justru lawan kontradiktif, karena pembuatan film juga tidak bisa bebas dalam pembuatan film dengan cinta yang gagal karena tidak sesuai dengan standar dan menciptakan impresi yang buruk dan membekas pada masyarakat soal percintaan harus sesuai dengan pengorbanan. Dan cinta pun akan tetap bernilai karena itu adalah hal non-fisik sehingga dapat terjustifikasi, yang dimana setiap manusia bebas dalam mengartikan cinta itu. Apakah pengorbanannya, contoh, semisal kamu harus menjemput tiap hari, atau semisal kamu harus membelikan suatu hal yang mahal, atau bagaimana, itu bebas diartikan. Yang tidak boleh ada satu patokan yang khusus bahwa cinta harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau patokan yang ini khusus di semua aspek,
tidak memungkinkan bagi manusia untuk memenuhi standar tersebut, karena pasti manusia ada kekurangan di suatu bagian. Sehingga jika Dewan Juri yang terhormat membeli kasus lawan, maka sudah dipastikan hampir satu dunia tidak akan pernah ada yang mau bahkan merasakan cinta dulu, karena mereka merasa dengan standar yang udah ada dan sudah fix tersebut, mereka merasa tidak bisa mengubah karena mereka hanya sebagian kecil. Itu akhirnya membuang jauh harapan mereka tentang cinta. Mereka jadi merasa seperti bahwa cinta itu tidak adil karena apa-apa. Padahal di kasus kami itu sangat terjustifikasi. Kenapa? Karena jika lawan mengatakan bahwa oh, kalau cinta tidak ada pengorbanannya, berarti cinta itu tidak bernilai dong, tidak bervalue, karena kita tidak tidak harus melakukan apapun untuk mendapatkan cinta. Memang harusnya seperti itu yang baik. Kenapa? Karena itu hak untuk dimiliki dan dirasakan oleh semua orang. Dan emang benar, manusia sesuai yang saya gambarkan di awal, manusia itu mempunyai kapasitasnya masing-masing, tidak bisa mengendalikan yang di luar mereka. Mereka bisa kok masih memenuhi beberapa standar, tapi tidak semuanya. Sehingga pengorbanan yang dimaksud kami adalah pengorbanan yang semuanya harus baik dan segala macam, tercipta dari stigma masyarakat. Sehingga mereka akan jadi takut lebih dulu untuk ini. Dan akan tetap ada orang yang menghargai seberapapun pengorbananmu, meskipun itu bukan orangnya atau apa, tapi kita akan realistis karena akan tetap ada yang ini, dan itu bukan asumtif karena manusia tetap menghargai pengorbanan, ditambah dengan tidak ada stigma tersebut. Dapat disimpulkan, kami secara filosofis dapat memenuhi melalui argumen yang praktikal pula, mekanisme yang praktikal pula. Kami melindungi banyak aktor, yaitu manusia secara keseluruhan, dan tujuan dari hidup untuk sekedar merasakan cinta yang dimana lebih dari cukup. Sehingga untuk apa Dewan Juri sekalian mempertahankan status quo yang busuk itu? Oleh mengapa kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.